Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsal Yunzira. Di sini saya akan membahas studi kasus mengenai akuisisi obligasi perusahaan induk. Akuisisi obligasi perusahaan induk maksudnya perusahaan induk menerbitkan obligasi. Kemudian, obligasi yang beredar dibeli oleh perusahaan anak melalui pasar obligasi. Contoh yang pertama, Sugar Corporation adalah perusahaan afiliasi yang dimiliki 80% oleh Peach Corporation. Peach Corporation itu memiliki 80% saham Sugar. Jadi, Peach Corporation itu adalah perusahaan induk, sedangkan Sugar itu perusahaan anak. Dan Peach menjual obligasi dengan nilai nominal 1 juta. Bunganya 10%. Berjangka dalam waktu 10 tahun pada nilai nominalnya kepada publik pada tanggal 2 Januari 2006. Nah, 1 tahun kemudian, pada tanggal 31 Desember 2006, Sugar membeli obligasi dengan nilai nominal 100.000 yang beredar seharga 104.500 melalui pasar obligasi. Jadi Sugar Corporation itu membeli obligasi Peach Corporation, tetapi membelinya itu tidak seluruhnya, hanya sebesar 100.000 dengan harga 104.500 melalui pasar obligasi. Pembelian oleh Sugar tersebut mengakibatkan penarikan kontraktif atas obligasi Peach yang bernilai nominal 100.000 dan kerugian kontraktif sebesar 4.500. Jadi bisa kita lihat sebetulnya adalah bisa disamakan dengan si Peach Corporation ini menarik kembali obligasi yang sudah ada di pasaran melalui pembelian Sugar. Kenapa? Karena perusahaan induk dan perusahaan anak itu kan merupakan satu kesatuan. Jadi ketika Sugar Corporation itu membeli obligasi si Peach, sama saja dia mengambil kembali obligasi milik satu kesatuan dan perusahaan anak atau Sugar. Nah, dari kejadian tersebut, apa yang harus disusun oleh perusahaan induk atau si Peach Corporation? Yang pertama, jurnal yang harus disusun, yaitu Peach Corporation harus menyesuaikan laba investasi dan akun investasi per 31 Desember 2006. Untuk apa? Untuk mencatat kerugian kontraktif, karena untuk menarik kembali obligasi yang 100.000 itu, Sugar kan membayarnya lebih besar, yaitu 104.500. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa si Sugar ini mengalami kerugian, yaitu sebesar 4.500. Karena kan Sugar itu kan membeli obligasi yang tadi itu kan 100.000. Nah, sedangkan harga yang beredar di pasar itu 104.500. Jadi Sugar mengalami kerugian sebesar 4.500. Jadi kita tulis di sini laba dari Sugar 4.500, kemudian investasi pada Sugar 4.500. Jurnal kedua ini untuk mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi. Tadi kan sudah dicatat kerugian itu kan sebesar 4.500, maka dapat kita akui itu sebagai kerugian atas penarikan kontraktif obligasi 4.500. Kemudian utang obligasinya 100. Nah, utang obligasi itu berkurang. Kenapa? Karena kan sudah ditarik 100.000 yang awalnya Peach Corporation itu mengedarkan 1 juta. Kemudian dibeli oleh Sugar itu kan sebesar 100.000. Sugar membeli, kemudian disetor ke Peach Corporation. Jadi Peach Corporation itu mengambil alih obligasinya yang 1 juta di pasaran sebesar 100.000, sehingga utang obligasinya berkurang sebesar 100.000. Maka ditulis maka di sini utang obligasinya itu berkurang 100.000.
Kemudian investasi dalam obligasi itu jadi totalnya 104.500. Kemudian akuisisi obligasi perusahaan anak. Kasus ini itu kebalikan dengan kasus yang tadi. Kalau yang ini perusahaan anak menerbitkan obligasi, kemudian obligasi yang beredar dibeli oleh perusahaan induk melalui pasar obligasi. Contohnya, asumsikan bahwa Sugar menjual obligasi dengan nilai nominal 1 juta. Bunganya 10%. Berjangka dalam waktu 10 tahun kepada publik pada tanggal 2 Januari 2006. Pitts memperoleh obligasi dengan nilai nominal 100.000 dengan harga 104.500 pada tanggal 31 Desember 2006 di pasar obligasi. Pembelian oleh Pitts ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi Sugar yang bernilai nominal 100.000 dan kerugian konstruktif sebesar 4.500 bagi entitas konsolidasi. Hanya 80% dari kerugian konstruktif tersebut dibebankan ke pemegang saham mayoritas karena pembelian obligasi perusahaan anak ekuivalen dengan penjualan upstream, di mana transaksi antar perusahaan ini mempengaruhi beban hak minoritas. Jadi, jurnal yang harus disusun, Pitts menyesuaikan laba investasi dan akun investasi per 31 Desember 2006 untuk mencatat kerugian konstruktif. Karena kan untuk menarik kembali obligasi yang 100.000 itu Pitts membayar lebih besar kan, yaitu 104.500. Namun tidak diakui itu secara keseluruhannya. Karena yang menjadi kewajiban atau hak atas keuntungan atau kerugian si Sugar kan hanya sebesar proporsi kepemilikan si Pitts Corporation di Sugar Corporation, yaitu 80%. Sehingga kerugian konstruktif yang diakui Pitts hanya sebesar 4.500 dikalikan 80%, sama dengan 3.600. Maka kita tulislah laba dari Sugar 3.600, kemudian investasi dalam Sugar 3.600. Yang berikutnya adalah contoh kasus apabila obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Contoh soal. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Sue adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar 5.600.000 pada tanggal 31 Desember 2006. Ketika Sue mempunyai modal saham sebesar 5 juta dan laba ditahan sebesar 3 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dengan premi yang belum diamortisasi sebesar 100.000. Pada tanggal yang sama, Sue Company membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 950.000 dari pialang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar 60.000 yang dihitung sebagai berikut. Jadi perhitungannya itu nilai obligasinya itu kan tadi 10 juta. Kemudian ditambah dengan premi seharga 100.000 dikalikan dengan 10%, jadilah 1.010.000. Jadi nilai buku obligasi yang dibeli itu 1.010.000. Nah, harga beli 950.000, sehingga keuntungan konstruktifnya itu jadi 60.000. Dikurang 1.010.000 itu dikurang dengan 950.000 jadi 60.000. Kemudian jurnal yang harus disusun, jurnal perusahaan anak pada saat pembelian obligasi.
investasi dalam obligasi PAM bertambah menjadi 950.000, sedangkan kas berkurang menjadi 950.000. Mungkin sekian penjelasan studi kasus dari saya. Untuk studi kasus selanjutnya, saya serahkan kepada Siti Khadijah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan studi kasus dari Salsal Yunzira. Metode ekuitas. Jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencangkup keuntungan sebesar $60.000 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2008. Utang obligasi 10%. 1.010.000. Investasi dalam obligasi PAM 950. Keuntungan atas penarikan obligasi 60.000. Nah, di sini utang obligasi 10% didapat dari nilai buku yang dibeli. Nah, 950 dari investasi dapat dari investasi dalam obligasi PAM. 60.000 dapat dari keuntungan atas penarikan obligasi. Nah, sebagai hasil dari ayat jurnal kertas kerja di atas, laporan laba rugi konsolidasi mencerminkan keuntungan tersebut dan mengeliminasi investasi dalam obligasi PAM. Sementara neraca konsolidasi menunjukkan kewajiban obligasi kepada pemegang obligasi di luar entitas konsolidasi sebesar $9.090.000. Nilai nominal 9 juta ditambah premi yang belum diamortisasi sebesar $90.000. Selama tahun 2008, PAM mengamortisasi premi obligasi tersebut pada pembukuan terpisahnya dan SWI akan mengamortisasi diskonto atas investasi obligasi dengan asumsi bahwa bunga dibayar pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli, bahwa obligasi jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2013, 5 tahun setelah pembelian. Dan bahwa metode amortisasi yang digunakan adalah garis lurus. PAM akan mengamortisasi 20% premi obligasi dan SWI akan mengamortisasi 20% diskonto sebagai berikut. Pembukuan PAM 1 Juli, beban bunga 500.000, kas 500.000, nominal 10.000 dikali 10% 1-2 tahun. Maaf, di sini nominal 10.000 dikali 10% setengah tahun. Jadi 10.000 itu adalah PAM mempunyai obligasi 10%. Pada tanggal 31 Desember, beban bunga 500.000, utang bunga 500.000. Nominal 10.000 dikali 10% setengah tahun. Jadi 10.000 adalah PAM mempunyai obligasi 10%. Dan pada tanggal 30 Desember, utang obligasi 20.000, beban bunga 20.000. Premi 100.000 per 5 tahun. Nah, di sini utang obligasi 20.000, beban bunga 20.000, 100.000 dibagi 5 tahun sama dengan 20.000. Di sini 100.000 itu adalah premi yang belum diamortisasi.
Pembukuan SUE 1 Juli, kas 50.000, pendapatan bunga 50.000, nominal 1 juta dikali 10% dikali setengah tahun. 1 Juli 50.000, 100.000 dikali 10% dikali setengah tahun sama dengan 50.000. Nah, 100.000 maaf 1 Juli 50.000, 1 juta dikali 10% dikali setengah tahun sama dengan 50.000. Nah, di sini 1 juta itu adalah SUE company membeli obligasi seharga 1 juta. 31 Desember piutang bunga 50.000, pendapatan bunga 50.000. Nominal 1 juta dikali 10% dikali setengah tahun. 31 Desember 50. 1 juta dikali 10% dikali setengah tahun sama dengan 50.000. 1 juta itu adalah SUE company membeli obligasi seharga 1 juta. 31 Desember investasi dalam obligasi PAM 10.000, pendapatan bunga 10.000, diskonto 50.000 dibagi 5 tahun. Di sini 10.000 diskonto, 10.000 dibagi 5 tahun sama dengan 10.000. 50.000 tersebut adalah bunga dari diskonto. Pada tanggal 31 Desember 2008, setelah memposting ayat jurnal terdahulu, buku besar PAM dan SUE akan menunjukkan saldo sebagai berikut. Pembukuan PAM. Utang obligasi 10% termasuk premi yang belum diamortisasi 80.000 adalah 10.080.000. Beban bunga 980.000. Utang obligasi 50% termasuk premi yang diamortisasi 80.000. 10.080.000. Beban bunga 980.000. Pembukuan SUE investasi dalam obligasi PAM 960.000, pendapatan bunga 110.000, dan kewajiban obligasi 10%. PAM 1.008.000 adalah 48.000 bukan 60.000. Alasannya adalah bahwa telah terjadi realisasi dan pengakuan bagian atas keuntungan konstruktif pada pembukuan terpisah PAM dan SUE. Pengakuan bagian ini terjadi selama tahun 2008 karena PAM premi dan pembukuan terpisah PAM dan SUE. Pengakuan bagian ini terjadi selama tahun 2008 karena PAM mengamortisasi premi sebesar 2.000 dan SUE mengamortisasi diskonto sebesar 10.000 atas obligasi yang ditarik secara konstruktif pada tanggal 1 Januari 2008. Perbedaan ini direfleksikan pada akun beban bunga dan pendapatan bunga yang berhubungan dengan penarikan konstruktif obligasi. Artinya pendapatan bunga tersebut sebesar 110 dikurangi dengan 10% tadi dari beban bunga tersebut. 950 sama dengan 12.000 atau 20% dari keuntungan konstruktif awal. Ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi akun obligasi resiprokal pada tanggal 31 Desember 2008 adalah
Nah, di sini penjurnalan. Nah, di sini utang obligasi 10%. Nah, di sini utang obligasi 10%, 1.008.000. Investasi dalam obligasi PAM 960.000. Keuntungan atas penarikan obligasi 48.000. Pendapatan bunga 110.000. Beban bunga 98.000. Keuntungan atas penarikan obligasi 12.000. Dan utang bunga di sini 50.000, piutang bunga 50.000. Baiklah, saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan presentasi studi kasus dari saudari Siti Khadijah, di mana beliau membahas obligasi PAM dan SUE menurut metode ekuitas. Laporan keuangan PAM dan SUE dicatat dalam 2 kolom pertama kertas kerja konsolidasi, kecuali untuk akun investasi dalam SUE dan laba dari SUE. Jumlah yang ditunjukkan merefleksikan semua asumsi dan perhitungan sebelumnya. Nah, untuk mencari laba investasi PAM, yaitu dengan cara 70% kepemilikan PAM, kemudian dikalikan laba yang dilaporkan oleh SUE yaitu sebesar $220.000. Maka didapat hasil $154.000. Di sini belum selesai. Kemudian ditambah dengan keuntungan konstruktif atas obligasi 60.000. Maka 154.000 ditambah 60.000 menghasilkan $214.000. Nah, dari hasil ini kita kurangi dengan pengakuan bagian per bagian atas keuntungan konstruktif yang didapat dari keuntungan saldo investasi tadi dan kewajiban obligasinya sebesar 60.000. Karena obligasi itu telah jatuh tempo selama 5 tahun. Jadi 60.000 itu dibagi 5, dapatlah 12.000. Jika dikurangkan 214.000 dikurang 12.000, maka dapatlah laba dari SUE yaitu 202.000. Selanjutnya itu ayat jurnal terpisah pada pembukuan PAM untuk mencatat laba investasi dari SUE menurut konsolidasi satu baris. Nah, di sini ada investasi dalam SUE. Cara mencarinya yaitu dengan cara 70% kepemilikannya dikalikan dengan jumlah investasinya. Maka dapatlah 154.000 pada kredit. Kemudian laba dari SUE 154.000 pada debit. Nah, untuk mencatat laba investasi dari SUE, di sini ada hak minoritas yaitu sebesar 30%. Nah, 30% itu kita kalikan dengan jumlah investasi tadi. Itu mendapatkan hasil, jadi investasi dalam SUE 60.000. Karena hak minoritasnya di situ adalah 30%. Jadilah laba dari SUE sebesar 60.000. Untuk menyesuaikan laba dari SUE terhadap 100% dari keuntungan konstruktif 60.000 atas obligasi, maka tadi itu didapatlah dari pengakuan perbagian atas keuntungan.
Jadilah laba dari SUE-nya 12.000, jadi investasi dalam SUE 12.000. Sekarang kita next. Nah, untuk menyesuaikan laba dari SUE terhadap pengakuan bagian per bagian keuntungan konstruktif atas obligasi yang terjadi selama tahun 2008, yaitu dengan keuntungan dibagi 5 tahun atau masa jatuh temponya, atau pendapatan bunga dikurangkan dengan beban. Selanjutnya, keuntungan konstruktif sebesar 60.000 ditambah kebagian PAM atas laba yang dilaporkan oleh SUE karena dianggap telah direalisasi. Dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan konstruktif ini diakui pada pembukuan terpisah perusahaan afiliasi karena tetap menganggap obligasi dengan nilai nominal 1 juta tersebut ditarik secara konstruktif pada tanggal 1 Januari 2008. Nah, di sini kita akan mendapatkan modal untuk membuat ayat jurnal di bagian berikutnya. Jadi kita lanjutkan lagi pada paragraf selanjutnya, yaitu laba investasi PAM untuk tahun 2008 meningkat sebesar 48.000 yang berasal dari penarikan konstruktif obligasi, yaitu 60.000 dibagi 5, yaitu pada tahun jatuh temponya. Maka dapatlah bagian per bagian itu 12.000. Pada tahun 2009, 2010 sampai tahun 2012, laba investasi PAM akan berkurang sebesar 12.000. Kenapa demikian? Karena setiap tahunnya keuntungan konstruktif diakui pada pembukuan terpisah PAM dan SUE. Nah, ini merupakan kertas kerja konsolidasi dari perusahaan PAM dan perusahaan SUE untuk tahun berakhir 31 Desember tahun 2008. Di sini terdapat eliminasi konsolidasi, di mana eliminasi tadi, saya ulangi lagi, ini merupakan kertas kerja konsolidasi PAM dan perusahaan anak yang berakhir berakhir 31 Desember tahun 2008. Nah, di sini memperlihatkan apa saja yang telah dieliminasi dan mana saja yang bisa dikonsolidasi. Dari mana kita dapat angka eliminasi? Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Di sini mengapa terjadinya eliminasi? Karena adanya laba yang tidak perlu untuk diakui oleh perusahaan induk. Makanya terjadilah pengeliminasian. Oke, kita next. Nah, di sini ada utang obligasi, keuntungan atas penarikan obligasi, investasi dalam obligasi. Ini merupakan ayat jurnal yang dibuat untuk melakukan eliminasi pada kertas kerja konsolidasi ini tadi. Ini kan terdapat 202.000. Di sini dijelaskan. Nah, untuk mencatat keuntungan dan mengeliminasi
jumlah resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi termasuk premi yang belum diamortisasi. Nah, itu dengan cara utang obligasi 10% berada di kredit, kemudian keuntungan atas penarikan obligasi, investasi dalam obligasi PAM yang sudah dicari sebelumnya berada pada kredit. Nah, untuk mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga, yaitu pendapatan bunga 110.000 pada bagian debit, kemudian beban bunga dan keuntungan atas penarikan obligasi pada kredit. Kemudian untuk menetapkan resiprositas untuk memasukkan bagian hak minoritas laba perusahaan anak, dan untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas, menetapkan hak minoritas awal yaitu 30% tadi. Kemudian untuk mengeliminasi jumlah resiprokal utang bunga dan piutang bunga, maka didapatlah jurnal ini. Kertas kerja konsolidasi ini. Di sini ada yang dieliminasi, ada yang tidak, karena ada yang perlu diakui labanya dan ada juga yang tidak perlu diakui labanya. Nah, sini laporan laba rugi penjualan 4.000 ditambahkan tuh tambah 2.000 dari perusahaan anak dan induk, dapatlah konsolidasinya 6.000. Kemudian laba dari SUE. Nah, ini dieliminasi nih. Jadi tidak ada pencatatan. Keuntungan atas penarikan obligasi. Nah, di sini pada kredit dia ditambahkan 48.000 tambah 12.000 jadi 60.000, tidak perlu dieliminasi. Pendapatan bunga itu dieliminasi, jadi tidak ditulis. Kemudian beban termasuk harga pokok penjualan, tambahkan tuh punyanya anak sama punyanya induk, jadi 3.800 dan begitulah seterusnya. Dari penjelasan ini nyambung ke sini, karena di sini dibuat tujuannya untuk mengeliminasi tadi yang ada di kertas kerja konsolidasi. Maka dari itu kita sebelum melakukan pengeliminasian, kita harus mencari ini dulu ayat jurnalnya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.